Jadi ilmu itu bermanfaat bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Baik, langsung saja kita masuk ke pelajaran jenazah. Yang pertama, jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Jadi sholat jenazah itu dilaksanakan 4 takbir. Yang pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat Nabi, takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah, dan juga takbir yang keempat membaca doa untuk jenazah juga, dilanjutkan dengan salam. Sekarang kita baca sama-sama niat sholatnya. Yang perempuan dulu, niat sholat jenazah untuk perempuan. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sholli ala nabiyyil mayyitatil arba'ah birohim wal kayatin minarila alam. Sekarang yang cowok, ayo baca niat sholat jenazah sama-sama. 1, 2, 3.
Nah, setiap shotnya itu kurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Jadi kalau ada 6 orang, 2. Nah, jadi yang mengurusi jenazah harus ada pemimpinnya ya, harus ada orang yang paham untuk mengurusi jenazah tersebut. Kemudian orang tua dari jenazahnya, kemudian anak-anak si jenazah. Coba, maksudnya kayak cucu-cucunya. Berarti misal kamu punya orang tua dan orang tuanya itu punya anak. Dan nanti anak kamu bisa disuruh untuk mengurusi jenazah tersebut, mandikan dia atau menangani kayak gitu. Kemudian keluarga terdekat kemudian tahu posisi. Jadi kalau yang beragama muslim nggak boleh ya. Terus waktu larangan menyalakan jenazah saat matahari terbit hingga agak meninggi. Kira-kira kapan ini? Matahari terbit berarti habis subuh. Habis subuh itu kan ada waktu terbit. Nah, waktu terbit itu ke waktu duha, pergantian antara waktu terbit ke waktu duha itu di sini dilarang untuk menyalakan jenazah. Kira-kira yang pukul berapa? Sekarang terbitnya pukul berapa? Pukul 6 atau setengah 6? Itu pokoknya pergantian antara waktu itu ke waktu duha. Kemudian matahari terbit di pertengahan langit. Berarti waktu duha setelah gugur. Waktu gugur berarti aja setengah 12 lah ya. Kemudian saat matahari hampir terbenam ketika hampir sholat maghrib. Kemudian ada cara sholat jenazah berdasarkan posisi jenazah. Bila jenazahnya laki-laki, maka imamnya sholatnya sejajar dengan kepala si jenazah. Sedangkan kalau jenazahnya perempuan, imamnya itu berdirinya di tengahan badan si jenazah. Berarti kira-kira itu di perutnya, ya lurusan sama perut maksudnya. Nah, terus langsung ya kita lanjut ke menguburkan jenazah. Adapun sunnah tentu tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama memasukkan jenazah ke liang lahat dengan hati-hati. Jadi kalau memasukkan jenazah itu harus hati-hati, nggak boleh dibunuhin aja. Walaupun dia meninggal tetap dia punya rasa. Terus yang kedua melepaskan tali-tali pengikat. Jadi kalau mau menguburkan jenazah, tali pocongnya itu dilepas dulu, dilepas. Kemudian pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Jadi yang kena tanah miringnya itu ke pipi kanan, bukan pipi kiri ya. Kemudian tiang lahat, kemudian diberi papan atau kayu yang ditimbun dengan tanah. Berarti papan dulu, berarti jenazahnya diletakkan ke tanah. Terus habis itu di atasnya itu dikasih papan, kemudian baru ditimbun dengan tanah. Kemudian berdoa memohonkan ampun untuk jenazah karena jenazah nggak bisa berdoa sendiri. Kalau jenazah berdoa sendiri kalian takut nggak? Takut ya? Hidup lagi dong. Langsung saja kita masuk ke nikmat penyelenggaraan jenazah. Yang pertama apa Mas dibaca? Ya, yang pertama sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah. Berarti kita mengantarkan orang itu, mengantarkan yang terakhir di dunia ini, dunia yang ada ini ke dalam. Karena orang itu nanti tidak hidup lagi hidupnya di akhirat. Kemudian yang kedua dibaca. Ya, mengingat akan kematian. Jadi kita juga dalam penyelenggaraan jenazah mengingatkan kita kepada kematian. Karena sejatinya semua orang itu, semua makhluk hidup akan merasakan kematian. Ya baik itu anak kecil ataupun bayi, terus anak-anak, terus remaja, terus orang dewasa ataupun yang tua, semuanya akan meninggal. Kemudian yang ketiga apa? Lanjut. Meningkatkan rasa kepedulian sosial. Karena dalam penyelenggaraan jenazah itu kan tidak dilakukan oleh satu orang, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Nah, disitulah terjadi kepedulian sosial. Jadi itu dapat meningkatkan kepedulian sosial
sosial kita terhadap masyarakat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Baik, untuk selanjutnya saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kemudian setiap kelompok nanti mempraktekkan sholat jenazah. Nanti ada yang jadi imam satu ya setiap kelompoknya. Ya, berarti satu jam nanti kan ada 2 jam lagi. 1 jam untuk praktek sholat jenazah, 1 jamnya lagi. Oke, baik. Tadi kan sudah dibagi menjadi 4 kelompok, 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kelompok 1 silakan maju untuk praktek sholat jenazah. Yang jadi imam 1. Ya, akan mendapatkan soal dan juga jawabannya. Ada 2 kartu nama gamenya yang kartu warna hijau kartu pertanyaan, sedangkan yang warna biru kartu jawaban. Nah, tugas kalian nantinya mencocokkan atau menjodohkan kartu tersebut, yang mana soalnya, yang mana jawabannya. Nah, terus nanti ada 2 babak, di mana babak yang pertama nanti kalian akan mencari jawabannya dengan bantuan LKS. Tapi di babak kedua nanti akan saya acak lagi dan kalian harus susun lagi tanpa melihat LKS. Jadi harus dicermati jawabannya dan juga dihafalkan. Jadi kalau yang cepat dan tepat nanti yang akan jadi pemenangnya. Nanti di depan ada rewardnya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ya, saya akan berikan. Ujungnya boleh keliling nggak? Berkeliling. Pak, belum beli, Pak.
Nanti kalau 10 Iya, itu soalnya yang kosong bertiga. Iya, iya. Untuk soal dan jawaban bisa disusun di meja. Ya, dan siap semua ya. Bapak kita mulai dimulai waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Ayo silakan boleh lihat SKS. Oh, itu siapa yang sudah kelompok yang sudah menunjukkan nanti akan saya koreksi yang benar nanti jadi pemenangnya. Nanti 3 ya untuk menyentuh meja ya, ingat kelompok yang sudah nanti
belajar apa aja? Kita belajar mengenai menyolati dan juga menguburkan jenazah. Ya, jadi kalau menyolati jenazah itu hukumnya kifayah. Terus ada yang bisa menyimpulkan? Ya, coba disimpulkan. Menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Penyelenggaraan jenazah ada 4 tahapan. 1. Memandikan, 2. mengkafani, 3. menyolati, 4. menguburkan. Ya, terima kasih sudah disimpulkan. Jadi